Bismillahirrahmanirrahim. Sing ngantuk iku kan sik. Ngantuk. Bangun. Ora. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin. Man utawi sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man. Apa mikir sholat maca sholawat sapa man alaiya ing atase ingsun. Siapa orang baca sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa baca sholawat pada kanjeng Nabi wa'idatan kelawan siji sepisan. Siapa orang baca sholawat satu kali saja ya. Sholam mongko maring rahmat sinten Allahu Gusti Allah alaihi ing atase man. Allah akan memberi dia pahala rahmat ya. Asra sholawatin kelawan 10 piro-piro rahmat. Siapa orang baca sholawat satu kali saja, maka Allah akan memberi rahmat. Allah bersolawat maksudnya Allah memberi rahmat. Allah akan memberi rahmat kepada dia 10 kali lipat. Kalau kamu baca sholawat satu kali, Allah akan beri rahmat 10. Kalau 10 kali berarti Allah akan beri rahmat 100. Dan begitu seterusnya ya. Semakin banyak sholawat yang kita baca, semakin banyak doa sholawat yang kita lakukan, semakin banyaklah rahmat Allah diberikan pada kita. Makanya tidak ada ruginya memperbanyak membaca sholawat. Tidak ada ruginya. Semakin banyak semakin baik. Wa hatta lan ngurangi sinten Allah anhu sangking man asra khati'atin ing 10 piro-piro kesalahan. Termasuk dari efek nek positif membaca sholat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengampuni dengan satu sholawat itu 10 dosa. Satu kali sholawat diberi 10 rahmat dan dikurangi 10 dosa kesalahan. Wa rafa'a lan ngangkat sinten Gusti Allah anhu sangking man wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu maring man asra darajatin ing 10 piro-piro derajat. Jadi ini keistimewaan baca sholawat. Siapapun yang membaca sholawat tidak ada pengecualian ya. Siapa orang baca sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis dia akan mendapatkan rahmat dari Allah 10 kali lipat dan diampuni 10 kesalahan dan dinaikkan 10 derajat. Betul-betul besar ya fadilah keutamaan baca sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkane ojo eman ya. Mulut kita ini jangan pelit baca sholawat.
apalagi kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa disebut namanya Kanjeng Nabi, dia tidak baca sholawat. Umpamanya ada orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tidak baca sholawat ketika disebut nama Nabi, maka dia didoakan celaka oleh malaikat. Loh, ini bahaya loh. Hati-hati. Dalam sebuah hadis malaikat Jibril mengatakan raghima anfu rajulin dzukirta indahu walam yusalli alaik. Celaka orang yang disebut namamu dan dia tidak mengucapkan sholawat. Jadi jangan sekali-kali cuek. Begitu disebut, dimanapun disebut nama Nabi Muhammad SAW, kita harus mengucapkan sholawat. Siapa tidak mau mengucapkan sholawat, siapa tidak menyambut nama Nabi dengan bacaan sholawat, maka dia didoakan celaka oleh malaikat. Ini harus diperhatikan ya. Sebisanya ya, kalau kita mendengar disebut nama Nabi Muhammad SAW, ucapkan sholawatnya secara refleks. Jangan berat, jangan pelit membaca sholawat. Sebab sesungguhnya baca sholawat itu kembali pada diri kita sendiri. Kalau istilahnya ayah saya dulu, orang baca sholawat itu seperti orang ngisi jeding. Jeding diisi air, sudah penuh diisi lagi, amber. Lah kita ini mengharap amber, loberan ini. Apakah Nabi kalau tidak didoakan tidak selamat? Ya teman selamat deh. Kanjeng Nabi bukan berarti butuh didoakan, enggak. Kita ini loh butuh mendapat luberan keselamatan dari Kanjeng Nabi. Jangan dikira kalau Nabi kita enggak doakan terus enggak selamat, bukan begitu. Nabi pasti selamat. Nabi kok. Kita ini loh dengan baca sholawat kembali ke diri kita sendiri. Jadi sholawat ini alat untuk memancing datangnya rahmat Allah. Sama dengan kalau kamu mancing, ngerti mancing iwak? Mancing, kan kita mengeluarkan cacing loh. Cacing supaya kembali jadi ikan. Semakin besar ikan yang dipancing, ya umpannya semakin besar. Jadi kita itu memancing rahmatnya Allah dengan kita mengucapkan sholawat pada Rasulullah SAW. Kita berharap 10 kali lipat datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini harus dilakukan. Baca sholawat ini jangan berat, jangan diremehkan ya. Setiap hari, baik itu pendek atau panjang. Yang pendek ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini sudah umum, gampang, sallallahu ala Muhammad, enteng. Kalau yang mau lebih panjang ya sholawat nariyah, sholawat Ibrahimiyah, sholawat apa dan lain-lain Badawi dan macam-macam. Banyak sekali syiratnya sholawat. Ada satu kitab namanya Afdhulus Sholawat ala Sayyidis Sadat. Macam-macam ya, khasiat-khasiatnya. Ulama meyakini sholawat-sholawat ini mujarab ya, efektif. Sebab dengan baca sholawat, intinya sholawat yang panjang itu minta pada Allah dengan berkahnya sholawat. Makanya sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamah ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqad. Nah, dengan baca sholawat ini minta tanhallu bihil uqad, dihilangkan semua keruwetan hidup. Wa tamfariju bihil kurab, menjadi jembar semua kesedihan. Nah, sholawat-sholawat yang panjang itu intinya demikian.
Di samping sholawat ditambahi dengan apa? Doa untuk kebaikan. Karena ketika kita membaca sholawat pada Rasulullah SAW, secara otomatis Gusti Allah itu memudahkan. Gusti Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Sebab doa yang dimulai dengan sholawat itu manjur. Doa yang tidak diberi sholawat itu ngawang, gak tembus-tembus. Jadi kunci doa menjadi mustajab harus ada sholawat. Makanya ulama kemudian membuat merangkai kalimat-kalimat sholawat. Tujuannya ya untuk doa itu. Dia berdoa sholawat munjiat, sholawat nariyah, sholawat badawi kubro, sholawat macam-macam, banyak sekali. Intinya mereka tawassul dengan membaca sholawat. Karena sholawat itu sudah jelas, siapa baca sholawat Allah beri 10 kali lipat kebaikan. Makanya di situ ada doa. Sholawat yang panjang itu ada selipan doa-doa. Kalau yang pendek ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Habis sholat kita setiap hari sallallahu ala Muhammad. Ada yang mengatakan ini sholawat Jibril. Maka di Lirboyo ini wiritannya begini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali setiap hari. Pendek. Kalau kamu mau lebih panjang ya ada sholawat dalail. Itu panjang. Ya intinya sholawat ditambahi doa. Dalail itu intinya ya sholawat terus doa. Doa dengan dibarengi sholawat, di situ harapannya tinggi ya. Makanya orang yang ahli dalail itu percaya ya, meyakini barokahnya baca sholawat dalail itu ya, banyak hal yang bisa didapatkan kebaikan-kebaikan. Karena isinya sholawat dalail itu ya doa, minta diberi ini, diberi husnul khotimah, diberi minta doa pada Allah. Dan itu bagus. Semua sholawat itu bagus ya. Tidak usah kita khawatir, semuanya bagus. Semua sholawat itu insya Allah manjur ya. Bagus. Yang penting kita istiqomah. Sing penting istiqomah iki lho rek. Sholawat munjiat, sholawat nariyah ini populer. Yang paling populer ini saya kira sholawat nariyah sama sholawat munjiat. Tapi hari ini banyak orang sakit, kita membaca sholawat tibbil qulub. Itu macam-macamnya sholawat. Sejak dulu ya memang ulama sudah baca itu sholawat tibbil qulub setiap hari supaya sehat. Sing ngri-ngriin, sing loro-loron maca sholawat tibbil qulub setiap ada sholat supaya diberi sehat. Yang ada hajat biasanya sholawat nariyah. Kenapa kok disebut nariyah? Nariyah ini bukan berarti neraka. Salah. Nariyah itu maksudnya dari api. Api itu kan sesuatu yang membakar dengan cepat. Maksudnya disebut sholawat nariyah. Sholawat ini cesplong gitu, cesplong. Cara makna Jawa ini cesplong. Apa? Tokcer. Manjur bahwa orang baca sholawat ini, hajat itu dikabulkan Allah. Makanya disebut dengan sholawat nariyah. Tapi ya butuh istiqomah ya. Orang-orang ini supaya baca sholawat nariyah pagi sore 11 kali. Bahkan kalau bisa setiap waktu habis sholat bacalah sholawat nariyah 11 kali. Siapa orang istiqomah baca sholawat nariyah 11 kali, insya Allah ya, urusan hidupnya ini lancar, ekonominya lancar, terutama perdagangan. Orang-orang dagang itu harus wiritan sholawat nariyah. Ini manjur. Nah, saya sendiri sejak dulu wiritan sholawat nariyah. Minimal itu 11 kali pada sholat. Kalau malam hari baca 44 kali. Naik lagi dosis 444. Kalau ada hal penting maksimal
4444. Ini formula yang diberi oleh ijazah oleh para kiai, para guru. Ya mbuh rahasianya apa? Pokoknya di Lirboyo dulu wiritannya sholat naria itu 4444. Dibaca bareng-bareng. Makanya kalau anak saya pondok begini, ya tinggal kita bagi jumlah anak berapa? 200. Ini berarti dibagi 200 gitu. 4444. Kalau pesertanya sedikit dikurangi 4 menjadi 444. Kalau dibaca sendiri capek 4 kurangi lagi 4 menjadi 44 kali. 44 kali kok berat. Jangan dikurangi 4, dibagi 4. Nah, menjadi 11. Jadi jumlah minimal kalau mau wiritan sholawat naria 11 kali. Ini saya mendapat ijazah dari guru saya dan sampai hari ini saya masih baca. Alhamdulillah ya. Ini ya berkah sholawat naria ini luar biasa. Urusan ekonomi, urusan dagangan, urusan apapun ya, perbanyak sholawat naria. Itu terbukti ya mujarab ya, dimudahkan oleh Gusti Allah. Hadis sholawat ini sahih, rawahul Bukhari. Iku sapa ngantuk iku? Nanti hari Rek ngantuk iku kan. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara musliman darallahu bihi. Man utai sapani wong iku dara melarati sapa man. Siapa orang mencelakakan, menyakiti musliman ing wong Islam. Siapa orang menyakiti orang Islam ya, siapapun itu, jangan asal. Kita ini kadang-kadang gak sadar sama orang lain, ormas lain benci, padahal mereka itu juga sesama muslim. Jangan mempunyai hati benci kepada sesama orang Islam. Kalaupun kita tidak separtai, kalaupun kita tidak satu ormas, jangan menaruh kebencian pada sesama umat Islam. Kalaupun kita tidak cocok, ya sudah, tidak ketemu, nggak cocok, tidak perlu saling membenci. Jangan sesama umat Islam ini mudah diadu domba. Kita ini kadang-kadang diadu domba, dikit-dikit, dilik-ilik, supaya ini tidak senang itu, partai ini nggak senang partai itu, ormas ini tidak senang ormas itu. Ingat ya, bahwa kita ini disatukan oleh tauhid, bukan ormas. Yang menyatukan hidup kita ini, Allah besok akan tanya pada kita, siapa saudaramu? Siapa? Ya orang mukmin. Ormasnya apa nggak dibahas ya. Sekarang ini fanatisme ormas ini sudah kadang berlebihan, sehingga cenderung satu membenci yang lain, bahkan mengkafirkan. Naudzubillah. Jangan sekali-kali mengkafirkan sesama umat Islam. Itu jahat, itu keji ya. Beda pendapat bolehlah, silahkan. Apa sih susahnya beda pendapat? Sejak dulu ulama sudah beda pendapat. Tapi jangan saling mengkafirkan, jangan saling menyalahkan ya. Soal beda apa sih? Beda ormas, beda afiliasi partai politik, itu kan cuma beda baju lah. Kita ini disatukan oleh tauhid. Siapapun yang sholat menghadap kiblat, siapapun yang sembelihannya seperti kita, itu saudara kita. Jangan kita ini membenci orang karena beda pandangan politik, beda ormas, beda kumpulan, beda torekot, beda alumni atau apapun ya. Jangan umat Islam dipecah-pecah. Kita ini bersatu dalam tauhid, dalam syahadat, dalam iman. Nah, jangan saling membenci sesama umat Islam. Siapa orang menyakiti orang Islam, dzarrahullah, dzarra mongko bakal melarati sapa Allah bihi kelawan man.
Siapa menyakiti orang Islam, maka dia akan disakiti oleh Gusti Allah. Sudahlah, itu pasti ya. Kita disakiti nggak usah balas, biar Allah yang balas ya. Allah yang balas. Siapa menyakiti orang Muslim, Allah akan balas dia ya. Jangan sakiti orang, kamu akan dibalas oleh Gusti Allah. Wa man tasabani wong iku syaqqa ngabotaken sapa man, ngabotaken ing wong Islam. Maksudnya barang siapa meruweti urusan umat Islam, barang siapa membuat urusan umat ini jadi repot, jadi ribet ya. Barang siapa mempersulit urusan umat Islam, syaqallahu alaih, syaqqa maka bakal ngerepotaken, ngabotaken sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man. Ini hadis rawahu Tabrani. Siapa orang mencelakakan umat Islam, siapa orang menyakiti seorang muslim, maka dia akan disakiti oleh Gusti Allah. Siapa orang mempersulit urusan umat Islam, maka dia akan dipersulit oleh Gusti Allah ya. Jangan kita punya hati jelek pada sesama orang Islam. Jangan punya hati benci pada orang Islam ya. Kita ini selalu berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan ada hati kita ini rasa benci pada orang-orang mukmin. Jangan kita ini pada non muslim lebih bangga daripada kepada orang muslim. Orang muslim ini saudara, orang-orang mukmin ini saudara ya. Jangan kepada saudara kita bersikap jelek. Kalaupun dia salah, ingatkan, ajak kebaikan ya. Tapi jangan dibenci. Jangan membenci sesama umat Islam. Kalau memang perlu diluruskan, luruskan ya. Beri nasihat. Apalagi itu pemimpin ya, presiden, bupati. Kalau salah diingetin, tapi jangan dicaci maki. Tidak boleh nyaci maki pemimpin, tidak boleh. Hendaknya kita ini mengambil jalan dakwah itu jalan mengajak kebaikan dengan cara yang baik. Rawahu Tirmidzi. Selanjutnya Rasul bersabda, man afa indal qudrah afallahu anhu yaumal usrah. Rawahu Tabrani. Man utai sapane wong iku afa ngapura sapa man. Siapa orang mau memaafkan indal qudrati nalikane kuwasa. Siapa orang mau mengampuni meskipun dia bisa membalas. Kamu disakiti, kamu bisa balas, tapi kamu milih memaafkan. Kamu milih tidak membalas. Siapa orang bisa berlapang dada, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, afa mongko bakal ngapura sapa Allah anhu saking man yaumal usrati ing dalem dinane kangelan di akhirat. Jadilah orang pemaaf kepada sesama, pada saudara, pada tetangga, pada siapapun. Kalaupun kamu bisa membalas, lebih baik kamu memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Jadi Allah itu menyukai orang-orang yang pemaaf. Walaupun kamu bisa balas. Kalau kamu mampu gak usah balas lah. Untuk apa dibalas? Kalau kata ayah saya dulu, lek kon sikilmu dicokot kucing, pokoknya kon melaku catek kucing, jrek. Maksud terus kucingnya kok catek bisa? Gak podo kucingnya lah. Jadi kalau kamu kok digigit kucing, kamu tidak perlu menggigit kucing. Ya podo kucingnya. Artinya kamu tidak usah turun level. Kalau ada orang kok jahat, kamu jangan jadi jahat. Lebih bagus kalau kamu bisa maafkan. Apalagi dengan teman di pondok ini ya,
Ya mungkin temanmu itu salah, keliru, mungkin gak sengaja. Jangan jadi pendendam. Kunci hidup tenang, jangan jadi pendendam. Itu kuncinya. Karena kalau kamu mendendam, kalau kamu menaruh dendam, maka kamu akan merasa sakit sendirian ya. Semakin dendam hatimu semakin panas. Jadi kamu akan membakar dirimu sendiri. Orang dendam itu kan panas, wegel, panas. Lihat mantan dapat pacar, panas. Lah apa kon panas? Golek dhewe lah wis, panas. Jangan kemudian kamu dendam, tidak perlu ya. Kunci hidup sehat, jangan saling mendendam. Lebih baik maafkan, lupakan, ya. Jangan mendendam. Siapa orang bisa mengampuni ketika dia mampu, artinya siapa tidak mau membalas ketika dia bisa membalas, Allah mengampuni. Allah akan ampuni dia kelak di hari yang penuh kesusahan, yakni di hari kiamat. Rawahu Tabrani. Siapa ngantuk? Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Man utai sapane wong iku allaqa gantungaken sapa man tamimatan ing jimat. 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 Ngerti jimat? Jimat ya. Jimat ini alat yang diyakini sebagai punya kekuatan. Tidak boleh meyakini ada kekuatan selain Gusti Allah. Tidak boleh. Tapi yang dimaksud jimat itu ya jimat-jimat yang dalam artian diyakini punya kemampuan. Nah kalau biasanya ada kiai ngasih jimat kertas, itu hanya wasilah. Itu tidak apa-apa kalau diyakini kekuatannya dari Gusti Allah. Tapi kalau meyakini sesuatu punya kekuatan, umpamanya ini cincin ini khasiatnya bisa, nah ini tidak boleh. Khasiat, nah, percaya keris, besi kuning dan seterusnya. Itu kalau diyakini punya kekuatan tersendiri tanpa adanya kekuatan Gusti Allah, itu musyrik. Ya, tidak boleh. Tetapi kalau itu diyakini hanya sebagai pelantara, ya sama dengan Nabi Sulaiman punya cincin yang terkenal, Khotam Sulaiman. Ya enggak musyrik. Loh itu kok pakai cincin? Cincin enggak menyebabkan musyrik selama yang diyakini adalah Gusti Allah. Nabi Musa punya tongkat. Wah, itu kan jimat. Yang dimaksud bukan itu. Nabi Musa memang punya tongkat sakti, bisa membelah lautan, bisa jadi ular. Tapi ini kan bukan jimat yang disembah. Yang tidak boleh itu jimat yang disembah, diyakini bahwa ini mempunyai kekuatan. Itu tidak boleh. Tapi kalau orang itu punya cincin sebagai sugesti aja, saya pakai cincin ya, kadang-kadang cincin sugesti aja, senang. Atau kita meyakini kekuatan itu bukan dari cincin. Yang kita yakini kekuatan itu datangnya dari Gusti Allah. Itu tidak apa-apa. Yang menyebabkan musyrik ya, faqad asyraka, disebutkan siapa orang berkalung jimat faqad asyraka, teman musyrik sopaman. Maksudnya yang musyrik ini yang memang budaya jahiliyah. Orang jahiliyah dulu percaya begitu, sikap-sikap jimat-jimat yang diyakini itu punya kekuatan. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau yang diyakini itu adalah kekuatan Allah, itu tidak apa-apa. Itu sopo turu, semprot deh. Nah, kok turu aja. Kalau yang diyakini kekuatannya adalah kekuatan Gusti Allah, itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu meyakini keris ini menjadikan begini begitu, itu tidak boleh. Bahwa saya percaya keris ini adalah keselamatan saya, tidak boleh. Jangankan keris, kedukuran
Bodrek pun juga nggak boleh. Siapa meyakini bahwa bodrek ini adalah penyembuh sakit kepala, sama saja nggak boleh. Yang menyembuhkan itu Gusti Allah. Percaya pada bodrek juga boleh. Ya musyrik juga. Bodrek lah yang mampu menyembuhkan sakit kepala, nggak boleh. Bodrek itu hanya alat, yang menyembuhkan adalah Gusti Allah. Seperti itu harusnya. Kalau diyakini seperti itu nggak apa-apa. Oh saya ini punya sikap umpamanya. Apa ini? Ya ini cuma lantaran Gusti Allah memberi begini begitu, boleh. Tapi kalau yakin jimat saya ini ampuh ini, saya tidak akan tidak boleh. Sebab yang membuat semuanya menjadi ini menjadi itu hanyalah Gusti Allah ya. Tidak boleh percaya kekuatan benda kecuali diyakini, disumberkan, disandarkan pada Gusti Allah. Sama dengan orang minum obat, diyakini obat itu adalah wasilah saja, yang menyembuhkan adalah Gusti Allah. Itu boleh. Tapi kalau meyakini, ya bukan hanya keris. Sekarang kita ini nggak adil. Keris musyrik. Ada gerakan keris ditugel-tugel. Kayak apa? Keris itu kan peninggalan budaya ya. Jangan dirusak. Ini ada, saya lihat YouTube orang anti musyrik. Waduh pokoknya keris digerendot itu geli. Itu bodoh. Keris itu benda seni. Itu kan hiasan. Selama tidak diyakini itu sebagai Tuhan, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu yang mengganggu tauhid, kalau dia meyakini itu punya kekuatan selain Gusti Allah. Musyrik yang modern bukan keris, ijazah. Orang itu yakin kalau nggak punya ijazah hidupnya akan sulit. Nah, ini musyrik kan? Berarti hidupnya tergantung oleh ijazah. Ya tidak boleh. Ya ini berhala baru ijazah ini. Kok keris yang disalahkan? Semua yang berpotensi meyakini, diyakini punya kekuatan selain Allah itu musyrik, menyekutukan Gusti Allah. Bukan hanya kuburan. Ini kan orang ini nggak adil. Mau kuburan dihancurkan. Ini orang-orang Wahabi itu kuburan di Afrika banyak dihancurkan, dibom. Apa salah kuburan dibom itu? Gendeng itu, goblok. Kuburan kok dibom. Waduh, mengong. Ini menyebabkan musyrik. Ya menyebabkan musyrik itu apapun kalau disembah ya musyrik. Bukan hanya kuburan, bukan hanya pohon, bukan hanya apalah keris. Ijazahmu ya berhala itu. Saya kalau tidak ada ijazah ini saya tidak bisa hidup. Musyrik. Saya ngekei urip Gusti Allah. Kamu percaya obat? Waduh, kalau tanpa obat saya ini mati. Musyrik. Saya ngekei mati ya Gusti Allah. Kok kuburan malah dibom? Ya sebanyak hal yang disembah. Pokoknya siapa meyakini ada kekuatan yang menandingi kekuatan Gusti Allah, itu musyrik. Bahwa kita ini harus meyakini la haula wala quwwata illa billah. Semua kekuatan ini Allah. Itu loh. Jangan nyalakan kuburan. Ini orang Wahabi ini waduh, wong sembuh. Kuburan-kuburan di Afrika itu dibom. Sampai ada kuburannya sahabat di Syria itu dibom. Kuburannya Imam Nawawi dibom. Apa salah kuburan dibom? Gara-gara diziarahi takut musyrik. Takut musyrik, yo make sing takut musyrik yo wis kabeh gunung-gunung bomen kabeh. Nanti orang menyembah gunung, bomen gunung itu. Nanti ada orang nyembah pohon, ketokon kabeh wit iku gundul kabeh mana. Ya kalau cuma berpotensi ya orang bisa aja sekarang ini nyembah medsos. Sembahyang eling medsos. Kalau enggak pakai medsos merasa hidupnya tidak sukses. Ini nyembah medsos itu. Penyembah Facebook, orang yang penyembah apa? Instagram. Wah, sedih kalau tidak dapat like. Sedih kalau tidak dapat follower. Oh, ini nyembah Instagram ini. Kenapa? Yang penting kamu ini bertauhid, tidak ada Tuhan selain Gusti Allah. Jadi bukan terus kemudian orang punya jimat musyrik. Musyrik kalau dia meyakini ada kekuatan selain kekuatan Gusti Allah. Itu yang musyrik.
Musyrik kalau dia itu meyakini jimat itu bisa berkhasiat tanpa adanya Gusti Allah di situ. Kalau cuma jimat ya orang Jawa kan biasa datang ke kiai kasih sikap, dioret-oret sikap. Tapi kan yang diyakini apa? Kekuasaannya Gusti Allah, tidak apa-apa. Tapi kalau meyakini jimat, nah itu tidak boleh ya. Pokoknya jangan meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Gusti Allah. Bahwa itu sebagai lantaran, tidak apa-apa. Saya ini sakit kepala, lantaran bodrek disembuhkan oleh Allah, betul. Saya ini kalau sakit perut, lantaran peromah disembuhkan oleh Allah, betul. Tapi kalau kamu meyakini bodrek lah menyembuhkan sakit, tidak boleh. Yang menyembuhkan adalah Gusti Allah ya. Moga-moga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.